rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 24 dan 25 Mei 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%. Demikian juga suku bunga deposit facility dan lending facility masing-masing tetap sebesar 2,75% dan 4,25%. Keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi yang tetap rendah serta upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mempercepat upaya pemulihan ekonomi. Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif serta mempercepat digitalisasi sistem pembayaran Indonesia untuk memperkuat upaya pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut melalui berbagai langkah kebijakan lanjutan sebagai berikut. 1. Melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. 2. Melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stand kebijakan moneter yang akomodatif. Ketiga, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit SPDK perbankan dengan penekanan pada komponen-komponen SPDK yaitu cost of fund, overhead, dan profit margin, serta masih lambatnya penurunan suku bunga kredit baru. Yang keempat, memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif melalui penyempurnaan kebijakan rasio kredit UMKM menjadi kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau disingkat RPIM, antara lain melalui perluasan mitra bank dalam penyaluran pembiayaan inklusif, sekuritisasi pembiayaan inklusif, maupun model-model bisnis lain yang sejalan. Kelima, menurunkan batas maksimum suku bunga kartu kredit dari semula 2% menjadi 1,75% per bulan dalam rangka mendukung transmisi kebijakan suku bunga dan efisiensi transaksi non-tunai berlaku sejak 1 Juli 2021. Keenam, memperluas pendalaman pasar uang melalui percepatan pendirian sentral counterparty dan standarisasi transaksi repo yang dapat dikliringkan melalui Central Counterparty CCP. Yang ketujuh, memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi serta melanjutkan sosialisasi penggunaan local currency settlement LCS bekerjasama dengan instansi terkait. Pada Mei dan Juni 2021 akan diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan di sejumlah negara yaitu Singapura, Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Meksiko, Swedia, Norwegia, dan Perancis. Selanjutnya, Bank Indonesia juga akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK termasuk melalui implementasi paket kebijakan terpadu KSSK guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait juga terus diperkuat untuk mendorong penurunan suku bunga kredit perbankan dan meningkatkan kredit pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas termasuk kepada sektor UMKM.